Anda kembali bersama kami di Mencari Pemimpin. Adu janji kampanye realistis atau bombastis. Di segmen terakhir ini kita akan uji mereka. Seperti apa mereka meyakinkan para pemilih bahwa janji yang diutarakan paslonnya ini betul-betul realistis dan bisa ditagih nanti. Bang Bahlil. Yang pertama saya ingin meluruskan dulu pikiran Pak Priyo bahwa untuk perangkat desa itu sudah ditandatangani PP-nya. Untuk kepala desanya 120% dari golongan 2A, kemudian sekretaris desanya 110%, kemudian perangkat desanya itu adalah 100%. Biar clear, itu bukan bohong tapi realitas. Yang kedua saya ingin menyampaikan begini. PNS janji beliau belum. Apa salahnya kemudian belum. kalau rakyat ini atau abang-abang kita yang pintar ini mengakui program pemerintah sekarang Pak Jokowi yang berpihak kepada rakyat kalau itu baik. Kenapa sih kita nggak rela melihat keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum nasibnya bagus kemudian disentuh oleh pemerintah? Bukan karena pemerintah itu salah satu tugasnya itu hadir ketika masyarakat itu sulit. Ini adalah sebuah ruang yang cukup untuk kita bersama-sama. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai bentuk keberpihakan Pak Jokowi bagi seluruh masyarakat yang belum mampu untuk bisa maju ke depan yang lebih baik. Bang Brio silakan Abang. Saudara sekalian, kalau Pak Prabowo diberi mandat oleh rakyat sebagai pemimpin negeri ini, beliau komitmen untuk menyetop impor-impor yang tidak perlu itu, karena itu merugikan nelayan, merugikan petani, merugikan orang-orang kecil. Dan selama ini kita melihat ada saling sangkarut, saling sengketa antara menteri-menteri mengenai ini stok beras masih, satunya lagi marah, Kapulok kemudian menghardik kepada menteri-menteri yang bersangkutan, menteri perdagangan, menteri pertanian. Data-data semacam itu kita suguhkan sehari-hari. Kita nggak tahu kenapa hal semacam itu tidak ada kepemimpinan yang bisa mendisiplinkan mereka. Dipastikan bahwa kalau Pak Prabowo dengan tulus diberi kepercayaan memimpin negeri ini, insya Allah akan kita kerjakan, listrik kita turunkan, harga-harga BBM terjangkau, dan itulah kemudian hal-hal yang sebenarnya realistis untuk dikerjakan sebagai seorang pemimpin. Saya sih kasihan sekali kepada Pak Prabowo ya. Dia jalan sendiri, dia ngomong sendiri, dari satu blunder ke blunder yang lain, dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Ya, sambil para tim suksesnya berjalan dan bernari-nari di dalam khayalan-khayalannya sendiri. Itu yang terjadi malam ini juga terjadi. Apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak sama dengan yang disampaikan oleh tim suksesnya. Nah, apa yang menyebabkan Pak Prabowo dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain? Karena memang tidak berpengalaman. Untuk memimpin negara kita membutuhkan pemimpin yang berpengalaman, yang sungguh-sungguh berpengalaman. Ya. Dan kali ini Pak Joko Widodo lah pemimpin yang berpihak pada rakyatnya sendiri dan disegani oleh dunia. Baik, Bang Miftah. Baik, ada performa, ada persona. Orang yang tidak perform biasanya menutupi ketidakmaksimalan performanya dengan persona. Janji-janji muluk-muluk ini adalah bentuk memboosting persona untuk menutup performa yang gagal dalam pemerintahan. Maka dari itu, jangan pilih pemimpin yang banyak janji, karena kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Prabowo Sandi, kalau ditakdirkan Allah memimpin negeri ini, sederhana. Pemerintahan yang kuat, fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, dan menstabilkan harga-harga kebutuhan bahan pokok. Terima kasih. Mbak Titi, catatan untuk kedua belah pihak bagaimana kemudian nanti janjinya jangan cuma sekedar janji, tapi juga bisa direalisasikan. Iya, kedaulatan itu ada di tangan pemilih. Dan untuk bisa menilai apakah realistis, bombastis atau tidak, kita perlu informasi yang cukup. Sehingga akhirnya ketika dua belah pihak sama-sama merasa bahwa mereka yang paling realistis, maka keputusan yang bisa menilai itu adalah kita. Cari informasi yang cukup, cari informasi yang banyak, teliti rekam jejak, dan kemudian perhatikan betul kemampuan bagaimana mereka bisa mewujudkannya. Selanjutnya kita menentukan 17 April 2019. Jadi apapun pilihan Anda, pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa merealisasikan janjinya. Saya Liviana Charlisa menutup perjumpaan kita di Mencari Pemimpin. Sampai jumpa.